Oke Tribuners, kita berangkat menuju ke cerita alam di Pangalengan sama tim Ngaprak Priangan. Kita saksikan bagaimana perjalanan. Cabut! Alhamdulillah. Wilujeng Suping Bapak di Cerita Alhamdulillah Alam. dengan Ya. Mahmud. Dibantu Bapak. Iya. Suping Dibantu, Cerita Alam. Ya, Siap. siap. Terima. Ya. Oh, ini suasana enak ya, sejuk ya. Alhamdulillah. Menjelang weekend ini. Weekend. Oh iya, betul ya, Jalan wisata weekend. akan weekend. Heeh. Jadi ini lokasi ada di Pangalengan, Pak ya? Pangalengan. Kabupaten Bandung. Betul, Kabupaten Bandung. Dan biasanya kalau weekend ini ramai, Pak ya? Ya, Alhamdulillah rame. situasinya dari asar biasanya. Oh, mulai weekend. berdatangan itu Betul. setelah asar ya? Asar. Karena memang mereka ingin apa? Ingin berendam gitu ya. Nah, Iya. suasana alam seperti ini memang cocok untuk berendam Betul, gitu. betul, Iya. Mangga, ayo sahabat Ya. ngaprak, kita ngaprak lagi. Mangga. Ini Suping di Cerita Alam. ini double checking Mhm. untuk pengecekan tiket yang kedua. Oh ya, jadi pertama di sana Pak ya, Ya. di pintu masuk. Jadi ada tiket parkir, Mhm. mau motor mau mobil, Iya. tetap terus beli Kemudian tiket. ini, Heeh. ini yang untuk masuk ke Pengecekan hot springnya tiket ya. Yang kedua, Untuk tarif parkir itu sama semua Pak? Apa tarif dibedakan? parkir motor sama mobil beda. Beda ya? Heeh. Paling di sekitaran berapa 20.000 lah kalau untuk satu hari. Untuk ya satu kali masuk ya. Ini food court, Oh. ini ada UKM. Oh, jadi ini Ya, memberdayakan UKM memberdayakan ya? UKM. Oh. UKM setempat diberdayakan di sini. Mhm. Ada yang dari Marga Mukti, Sukamana, Oh, gitu. ada Luar beberapa biasa. desa ya. Dan tentu mereka membawa produk Ya, lokal ya. ya, lokal. Misalnya, Sesuai dengan apa konsep masing-masing. Ini konsep Wah. ininya kolam. Ini
kolam panasnya yang besar ini, Pak ya? Ini paling besar untuk dewasa. Ya, Suhu ininya mencapai kalau di titik suhu paling panas. paling panas di mata airnya itu Hah? dia sekitar 68, Wow. 68 derajat. Iya, Heeh. Allah. Ini apa? Berarti ini sumber air panasnya dari mana? Langsung dari mata air ini. Ada mata air Ada keluar mata dan air. dia langsung panas. Bahkan ada mata air yang langsung di kolam, Oh, langsung masuk ke kolam. langsung masuk keluar. Ada. Ya. Itu Dari dasar kolam itu sudah langsung keluar. udah ya, langsung kalau keluar, sini. nanti bisa dilihat. Itu suhunya mencapai 48 Oh, kalau di sini. itu memang sudah keluarnya sudah sekian derajat terus Udah. atau ada campuran Iya, dengan Belum, bukan. belum. Jadi itu suhu murni, Oh, Sumur nih. alami dari mata air. Tapi Yang bisa paling- beda-beda ya. Ya, Ya, yang paling tapi utama- kita apa dibikinkan ada anak-anak. Kalau anak-anak kan nggak mungkin di suhu 48, Ya. Dan nanti boleh berapa? dicek Pak 25 untuk ke suhu. suhu, satu Ada. suhu, kedua untuk cium belerangnya Pak. Boleh Tidak Iya. tercium ya. Kadar belerangnya ini paling rendah paling rendah Pak. di antara air panas yang lain. Tidak tercium bau belerang. Nah, kalau Ya. kemarin secara tes suhu air, kapasitas air dari mineral, dari apa pH-nya Tapi sulfurnya sebetulnya ada ya. ada, ya. tapi Untuk- tidak berbahaya kalau keminum. Oh. Ada karena kental dengan unsur mineralnya. Mineralnya ya. Heeh. Lebih rendah lah gitu Ya lebih rendah. Jadi biasanya kan kalau yang sulfur itu ya mengandung khasiat Ya, ya. ada berbau belerang. Ini Mhm. berdasar kajian Mhm. dulu itu. Jadi suhu panas, Mhm. tapi nilai belerangnya kecil. Oh iya. Makanya aman di kulit, aman di kesehatan. Nah, Tapi kita itu ya. selalu menganjurkan andaikan lansia di atas 50, Mhm. kita selalu menganjurkan untuk tidak berendam langsung. Tetapi Kita harus lebih Harus ada proses. proses dulu, kaki Jadi dulu. berendam kaki dulu. ada Yang tips badan, ya. ya. Terutama Ya. untuk yang Usia lanjut lah. Oke, lanjut. Apalagi yang apa yang itu yang kayak punya penyakit dari stroke, Oh. rematik. Ya, Itu ya, ya. alhamdulillah banyak Hmm. yang datang ke sini karena mereka udah merasa di sini itu bisa Terasa menyembuhkan. ada. Betul. Gitu. Yang tadinya peredaran darahnya kurang Kurang lancar, lancar, alhamdulillah jadi pulang lancar, dari sini mah Ya. gitu. Jadi untuk yang usia lanjut ada tips khusus jangan Ada. langsung dijemur ya. Ya, Tetapi Kayak pelan-pelan kaki dulu ya. dulu. Kaki dulu. Selalu Selalu basah petugas basah. mengingatkan. Suhunya Tadi lumayan. ada panas. berapa kolam sih, Pak? Untuk Semuanya ada 12. Oh. Ada 12. Ada 10, dewasa 12. 2. Jadi 12 ya. 12. 12 betul. Dan Betul. untuk tambahan ada 2 di sana. Apa? Bila long weekend begitu membludak, kita menambahkan di sana ada di ujung Dibuka itu. Dibuka lagi dibuka lagi. Tapi kalau hari biasa hari-hari ini biasa, ditutup aja ya. weekend biasa. untuk kita anak lihat sekolah. Luar Untuk biasa. anak sekolah ada. Nah, Dan- itu ada mata air yang langsung masuk ke kolam. Langsung masuk ke kolam. Dan Iya. ini, Pak, Ya. boleh dicek Pak, boleh diangkat kakinya, dibuka juga sepatunya. Dirasakan ya Langsung. panasnya. Ini sumber airnya nih, Kita muter lihat. nanti. Mau lewat sana? Ini sudah tidak tertahan karena Mhm. keluarnya tuh dari sini, Jadi dari bawah. jadi kapasitas air besar Iya. Air besar, tertutup. Jadi merusak lempengan keramik itu. Oh. Ini langsung dari sana Dari sih sini, Pak? sumbernya ya. Yang ini ya, yang Ya, sumbernya itu ya. ini. Ya, ini sumber, itu sumber Pak. Sumber. Ini yang Di ada apa? Yang di pojok sana, bangunan gitu di ya. pojok sana. ya, ini yang ini. Kayak sumur ya, kayak bak Ya, sumur ya. Pak, ngomong-ngomong cerita alam ini sejak kapan sih, Pak? Saya awal itu berjalan dari tahun 2016 proses pembangunan Oh, mulai Dari proses Cat and Fill, pembangunan. dari pengurugan kayak begitu. Waktu 2015. itu kenapa? Apa karena memang ditemukan sumber air panas atau gimana awalnya? Kalau sumber air panas ini udah dari zaman dulu, zaman Sudah Belanda. ada, sudah ada waktu ya. Dari zaman Belanda itu udah ada karena Mhm. prosesnya kan dulu itu di sini pernah dibuat Mhm. untuk pemandian air panas kelas VIP kalau dulu ya. Dulu ya, Kalau sekarang iya. VIP ya. Oh, jadi dulu ada Ada semacam pemandian Belandanya masih ada dulu zaman ya? Belanda yang notabene-nya hanya orang-orang tertentu bisa mandi di situ tuh. Oh, khusus. ya, Nah, khusus. bisa mandi di situ tuh. Ya kayak kelas pimpinan Ya. manajer gitu ya ke bawah bisa di situ. Kalau sekarang belum ya, udah nggak ada ya? Nah, kalau sekarang kan tergilas zaman. Jadi dipakai warga masyarakat sekitar di sini. Jadi dulu tuh yang memanfaatkan orang-orang tertentu Orang saja. tertentu gitu. aja dulu mah nggak bisa kan. Iya. Kayak kita ini mah paling nonton aja. Kalau udah nggak ada penjaga bisa. Baru bisa, mungkin, iya. dulu mah ya.
Seingat saya waktu kecil itu kemudian waktu baru mulai 2016. 2016 saya Sebetulnya coba belum lama juga ya, 2016 kan hanya saya beda coba bangun 10 tahun ya. dulu itu ada kerjasama dengan perkebunan. Ya waktu itu sewa lahan sampai sekarang sewa lahan dengan PTPN 8 atau sekarang yang disebut PTPN 1 Regional 2 ya. Oh iya itu. Dengan alhamdulillah bisa seperti ini. Kami juga ikut juga saran dan perintah dari pimpinan, Pak Gubernur, Pak Bupati harus ada penghijauan. Alhamdulillah kami laksanakan menghijaukan. Kalau dulu kan di sini sangat-sangat istilahnya kelihatan lah. Oh gersang. Gersang kayak atas, nggak kayak sekarang. Gersang karena apa Pak? Ya karena kan dulu itu okupasi ya. Oh gitu. Karena okupasi yang dilakukan oleh masyarakat yang istilahnya kurang bertanggung jawab. Ya. Ya, kami ikut rancangan-rancangan sesuai dengan lingkungan hidup. Harus ada pepohonan, penghijauan karena di itu kan ada ARTH-nya. Ruang hijau dihijaukan. Alhamdulillah. Jadi 2016 itu kolam awal yang sebelah sini mungkin Pak ya? Kalau awalnya ini dulunya 1, 2 ini panjang Pak. Baru sampai sini. Nah dari 2022 ada perubahan manajemen, jadi dibentuk lagi, gitu. Dibikin lagi kayak kolam yang 1 yang kembar, 2 kembar Sidoli yang sama dengan privat di tahun 2000 kemarin 2023 bisa dinikmati 2004 2005 kemarin itu. Kalau hari biasa jumlah pengunjung range berapa Pak? 500, 600 atau 500 ribu? Kalau hari biasa ya seperti inilah. Kalau di malam weekend nanti yang klimaksnya dari jam 7 ke sana. Makin banyak ya? Makin banyak. Sehari itu bisa berapa banyak kalau hari biasa? Kalau hari-hari biasa gini 1.500 lah. 1.500. Kalau lagi puncaknya nih? Ya, puncaknya gitu. Kemarin waktu liburan kemarin berapa banyak tuh 1 hari? Ada 3.000. 3.000. Tumpah ruah. Alhamdulillah. Tumpah ruah di sini ya. Alhamdulillah. Ini supaya padat. Ini masih dalam prehaban. Gazebo juga. Gazebo ya. Iya, prehaban ulang. Jadi selain kolam renang, kemudian sekarang ada rehab-rehab gazebo, fasilitas lainnya apa saja nih Pak? Kalau di sini ya paling gazebo ya. Untuk orang beristirahat itu juga tergantung situasi gazebo-nya. Ada yang 50/2 jam, ada yang 30/2 jam, ada yang 20. Beda-beda ya? Beda-beda. Ada aula untuk rombongan di sini 300/5 jam. Oke. Gitu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan juga nanti betul, oleh pengunjungnya. Wilujeng Wengi, Kang. Oh, acaranya hangat sekali ini. Lagi acara apa ini, Kang? Acara keluarga. Acara keluarga ya. Lagi ngedril ya. Iya, betul. Makan-makan. Makan-makan. Sambil ya menikmati suasana cerita alam. Cerita alam. Sering kesini, Kang? Sering. Apa sih yang menjadi daya tarik keluarga apa untuk mengunjungi cerita alam? Mungkin satu airnya hangat, panas, bisa berenang, suasananya enak, ramai, damai, aman. Nah, seperti itulah kira-kiranya ya. Yang dibawa semua Kang anggota keluarga? Semua anggota keluarga. Dari mana sih Kang? Dari Balai Endah. Dari Balai Endah. Ini sama tetehnya ya. Tetehnya, teteh Pak ya? Iya. Teh, sering kesini ya? Sering. Apa sih yang menjadi daya tarik cerita alam buat teteh sendiri? Enak ya, suasananya sejuk, airnya hangat, suasananya nyaman. Nyaman ya? Nyaman, enak dipandang lah. Makin betah, makin sering lagi kesini. Gitu. Oke, selamat makan semuanya ya. Kang Iwan, atur nuhun. Makan dulu lah. Atur nuhun. Oke, demikianlah ya. Pemirsa, ini suasana hangat malam hari ya di Pemandian Air Panas Carita Alam Pangalengan, Kabupaten Bandung ya. Ada keluarga Kang Iwan dari Balai Endah ya Kang? Iya, betul. Dari Balai Endah, Kabupaten Bandung. Malam nih dia ngambil suasana malam, sengaja datang bareng-bareng, makan-makan gitu ya. Makan ngedril gitu ya.
Ya, seperti itulah suasana kehangatan di pemandian air panas Carita Alam Pangalengan Kabupaten Bandung. Kita cari lagi tempat lainnya yang jadi favorit keluarga di Carita Alam ini. Yuk. Atur nuhun, Kang. Siap. Mangga Teteh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Carita Alam, pemirsa Tribun. Kali ini kita ngobrol-ngobrol santai nih dengan Kang Andri dari Soreang. Datang bersama keluarga, Kang ya? Ya betul, Kak. Sering kesini, Kang? Sering, alhamdulillah sering. Udah beberapa kali Udah beberapa kali. Gimana ininya tanggapannya tentang air di Carita Alam ini, Kang? Tempatnya sih enak, bersih, air semuanya hangat. Kebetulan fasilitas juga sekarang lebih bagus. Kayak seperti sebelah sana itu ya, baru awalnya cuman gazebo-nya kayak dari kayu. Sekarang ada besi-besi ya? Ya, sekarang besi-besi ada peningkatan fasilitasnya. Fasilitasnya. Ini bareng keluarga nginep, Kang, sini? Enggak, pulang pergi ya, pulang pergi. Karena deket lah ya? Ya, dari Soreang ya. Setengah jaman ya, Kang? Paling kalau dari Soreang 1,5 jam. Kalau nggak macet di jalur Cangkuangnya. Oh iya. Nah, pemirsa, mungkin Kang Andri yang sering kesini ini sudah merasakan manfaat dari air hangat, dari air panas ya, dari Carita Alam ini. Karena dia sering kesini gitu. Terus mungkin Kang, bagi pemirsa yang pengen kesini tuh sebenarnya seperti apa sih Carita Alam ini gitu? Carita Alam ini tempatnya enak, bersih, fasilitasnya bagus, airnya juga hangat, dan kalau enak sih makanya seperti suasana ini sambil menikmati suasana dingin sambil berendam. Gitu. Jadi sengaja Kang datangnya sore menjelang iya, malam. menjelang malam. Tadi berangkat dari rumah jam 4. Jam 4 sore. Suasananya agak-agak dingin iya, gitu. Di daerah sini. Ini emang pemirsa, pengelola sini emang ada di tengah-tengah kebun teh ini. Kalau pagi siang tuh suasananya seger banget gitu ya. Selain kita bisa berendam, kita bisa menikmati suasana dari perkebunan teh PTPN 1 Regional 2. Demikian pemirsa tadi komentar dari pengunjung di Carita Alam gitu. Saat matahari terbenam dan kabut mulai turun menyelimuti perkebunan teh PTPN 1 Regional 2, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, suasana di pemandian air panas Carita Alam justru baru mulai hidup. Kepulan uap putih yang menari-nari di atas permukaan kolam menjadi pemandangan magis yang kontras dengan gelapnya malam. Disinilah letak sensasinya, melawan dinginnya udara Pangalengan yang menusuk tulang dengan kehangatan air panas alami yang merilekskan saraf. Alih-alih sepi, Carita Alam justru dipadati pengunjung saat malam tiba. Konsep buka 24 jam menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin mencari ketenangan atau sekadar kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota. Carita Alam menawarkan beragam pilihan kolam, mulai dari kolam dangkal untuk anak, kolam terapi, hingga 2 kolam utama yang cukup dalam untuk berenang dewasa. Bagi pengunjung yang menginginkan privasi lebih, pengelola menyediakan area kolam privat dan jacuzzi di sudut area seluas 10 hektar ini. Tiket masuk reguler dibanderol cukup terjangkau. Pada hari biasa, harga tiket sebesar Rp30.000. Sedangkan pada akhir pekan, harga tiket sebesar Rp35.000. Lantas, bagaimana keterangan pihak pengelola pemandian air panas Carita Alam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, jumpa kembali dengan saya Mahmud Barok, Content Manager tribunpriangan.com. Saat ini saya sudah berada di sebuah destinasi wisata di daerah Pangalengan, Kabupaten Bandung. Ini adalah yang disebut sebagai Carita Alam. Dan kita akan mengobrol banyak tentu secara santai dengan Pak Dedi Junaidi atau akrab disapa Pak Juber ya, sebagai koordinator lapangan di Carita Alam. Pak Juber, Siap. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Ini sudah memasuki liburan ya. Ya. Ada long weekend di Januari ini. Januari ya.
Bagaimana sebetulnya cerita alam ini bisa terbentuk? Pada awalnya dulu di tahun 2017 awal mulai pembangunan, yang mana perlu diketahui sama semua halayak dulu adalah namanya Alam Kertamana. Alam Kertamana. Ya, awal. Alam Kertamana dengan proses ya yang rumit sulit. Betul ya, perizinan segala ya. Dengan proses yang seperti itu, terus mengadakan perubahan-perubahan sehingga di tahun 2002 ada apa? 2022 mungkin. 2022 itu ada pengembangan lagi dan ini manajemen juga ya sehingga terciptalah seperti cerita alam ini ya. Cerita alam. Jadi memang ini memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kertamana ya. Ya itu potensi alam di sini ya kan ini dengan pegunungan. Pegunungan betul. Otomatis punya nilai sejarahnya itu kita punya warisannya apa kawah. Ya. Karena dari ada gunung berapi yang dulu pernah meletus sehingga di situ ada konsepnya air panas. Air panas ya. Kami kembangkan, kami gali untuk mengembangkan potensi untuk di daerah wisata di daerah ya. Bisa dinikmati sehingga ya. Kalau dulu hanya halayak itu yang menikmati hanya untuk orang-orang perkebunan karena ini terbatas berarti ya. Peninggalan zaman Belanda, warisan zaman Belanda dulu pernah dipakai juga. Bukan hanya sekarang, dari dulu dipakai oleh zaman Belanda kalau itu orang-orang tertentu yang bisa mandi di situ. Nah, sekarang dengan perubahan zaman, alhamdulillah halayak bisa menikmati dari manapun menikmati ke sini datang ke Carita Alam. Jadi pengunjung itu tidak hanya sekitar Bandung tapi luar Jawa Barat. Luar Jawa Barat dari luar negeri juga ada ya. Ada ke sini kalau daerah itu ada yang dari apa Swedia yang dari Arab juga ada. Timur Tengah ada yang datang ke sini. Kalau sekitaran Indonesia sihnya ada dari ujung Papua juga. Iya, berbagai pulau sudah ke sini ya. Artis-artis juga ada. Luar biasa. Kalau preman pensiun banyak yang ke sini. Iya. Kemarin juga alhamdulillah kedatangan juga legend dari Persib Bandung. Juga ke sini ya. Ikut tahun baru di sini bareng-bareng. Dengan namanya itu Beckham. Kemarin ya, Beckham Putra Nugraha juga ke sini ya. Masuk legend-legendnya sering ke sini, legend Persib. Ada berapa kolam atau fasilitas apa saja yang disediakan di Cerita Alam ini? Kalau kolam, sebagaimana kita lihat di sini ada kolam dewasa yang kebetulan hari ini lagi dikurasi untuk persiapan liburan. Ada kolam dewasa, ada kolam anak dengan berbagai variatif suhu. Suhu ya. Yang ini ada kolam dewasa ada yang 48 derajat. Ya. Ini untuk anak-anak suhunya dinormalkan dengan dasar untuk kemampuan anak-anak. Bisa berendam ada yang sampai mencapai 48 derajat juga ada. Dengan kapasitas semua ada 12 kolam. 12 kolam ada kolam rope, ada kolam terapi, ada kolam anak ya ini rope terapi, ada kolam kembar. Itu yang variatif suhu ini bisa menikmati beragam air. Jadi kalau dingin bisa lebih lanjut pindah ke yang lebih panas. Bisa kamu yang dingin agak hangat. Paling panas itu di 48 ya berarti? 48 ya untuk orang tua. Karena suhu yang di mata airnya itu hampir 68. Oh, suhu keluar itu sebetulnya 68. 68. Tapi begitu misalnya keluar ke kolam itu sudah menurun ya? Ya, kan ada jalur pipanisasi, ada ya juga yang langsung dari mata air. Oke. Yang kayak ini, yang sekarang banyak yang dipakai pengunjung itu dari langsung mata air. Langsung mata air ya. Kolam. Pak, apa sih kemudian khasiat atau manfaat yang dirasakan oleh pengunjung ketika mereka berendam air hangat di sini? Ya alhamdulillah kebanyakan yang di sini datang itu mereka dengan antusias dan senang karena apa? Di sini ada kolam terapi yang banyak menyuguhkan untuk apa? Kesehatan. Kesehatan. Ya, yang tentunya yang banyak itu yang dari rematik, yang stroke itu alhamdulillah yang saya lihat dan pernah ngobrol dengan pengunjung mereka sementara datangnya ke sini pulangnya itu ada
kesehatan bugar kembali gitu. Ada perubahan, Ada ya. perubahan. Perubahan. Contoh sepertinya di sana yang di 48, jadi kan suhu dalam artian panas bisa memompa darah lancar kembali. Memperlancar ya aliran darah. Kembali, nantinya. Oke. Gitu. Jadi bahkan orang yang stroke juga pernah. Ya, banyak Banyak yang ya? di sini Banyak. berobat yang jauh-jauh juga. Dari yang tadinya pakai kursi roda bisa berjalan tertatih-tatih. Iya. Alhamdulillah kalau ini kesannya bermanfaat gitu Betul, ya. Untuk para pengunjung atau untuk semua ya. Kalau di akhir pekan itu biasanya puncak pengunjung itu berapa jumlahnya tuh, Pak? Kalau menghitung hari itu, kalau long weekend di sini paling di sekitar 2000-an lah ya. Kalau ini mah long weekend begini mah. Ini agak sepi ini. Agak sepi tuh ya, agak sepi, karena mungkin long weekend mulai besok. Oh iya betul. Mulai berdatangan nanti malam. Biasanya dari jam 10 ke sana itu. Ya. Kalau cuacanya nggak hujan, biasanya banyak. Itu 2000 ya? Oh. 2000. Kalau ya 3000 bisa jadi ada. Sama seperti kemarin momentum liburan akhir tahun itu sangat padat sangat padat. Padatnya itu di hari H-nya. Di hari H-nya justru ya. Kalau kemarin kalau melihat di aktivitas melamun tahun baru agak kurang ya dengan tahun yang kemarin. Mungkin salah satunya ya kena cuaca hujan. Mungkin ya kalau pas kemarin pas hari tahun barunya alhamdulillah cerah. Sehingga pengunjung mungkin berantusias untuk datang di akhir di tahun baru ini. Pak Juber, bisa disebutkan saja selain fasilitas kolam renang ada 12, ini apalagi fasilitas di Cerita Alam ini? Kebetulan di sini menyediakan ada kolam privat dengan kamar penginapan privatnya juga. Terus ada beberapa villa yang dimana di situ ada untuk kapasitas orang. Ada yang untuk dari 2 orang, 6 orang, 8 orang, sampai maksimal yang 50 ada. Besar berarti ya? Iya besar juga. Paling di 50 itu ada. Kolamnya villa ada di sebelah sana tadi yang kita pernah lihat. Ada gitu ya, ada villa berbagai juga. Fasilitas. Gitu. Jadi pengunjung bisa bermalam ya? Bisa bermalam di sini, gitu, dengan menikmati suasana cerita alam seperti ini. Enak untuk berendam. Betul ya. Kita. Jadi cerita alam ini sebetulnya dia ada di wilayah atau kawasan perkebunan, Pak ya? Ya. Kebunan Jadi, teh ya. Lahan ini adalah milik PTPN yang sementara kita ada kerjasama yang baik dengan PTPN. Kita ikuti anjuran PTPN dan kita ikuti juga anjuran pemerintah dengan sebagai dasar sekarang kan harus menggalakkan penghijauan. Alhamdulillah kami sebelumnya udah menggalakkan penghijauan. Karena apa? Kami tahu sendiri kalau air itu tidak dibarengi dengan penghijauan, maka air itu akan hilang. Dan alam juga kalau tidak dijaga akan bagaimana kita ke depannya. Jadi kami sangat tahu sendiri bahwa untuk kami mengoptimalkan air panas dan alamnya itu harus bisa menyatu. Karena supaya apa? Supaya kesinambungan antara alam dengan manusianya itu sendiri bermanfaat dan bisa dinikmati oleh semua. Gitu. Nah, saya dengar-dengar juga di Cerita Alam ini juga memberdayakan masyarakat ya untuk bekerja dan juga ada yang menyediakan lapak-lapak UMKM ya. Iya. Nah, itu seperti apa? Alhamdulillah secara manfaat di sini ya dengan dasar mungkin kebutuhan di sini juga kan para pekerja. Betul. Ya, kita kerjakan yang dekat, yang mampu ya. Sesuai dengan dasar kemampuan skillnya masing-masing gitu. Terus ada juga UKM di sini, ada food court kita kembangkan yang silahkan warga sekitar yang mampu juga untuk di sini bersama-sama untuk mengembangkan potensi daerahnya beserta apa yang bisa diperjualbelikan di sini. Sehingga ada segi keuntungan dan kemanfaatan juga untuk kenaikan ekonomi masyarakat sekitar ya. Selain itu juga alhamdulillah di luar sana di masyarakat ada buka juga penginapan yang kayak homestay dekat dengan yang dekat dengan cerita alam. Bila mana liburan panjang atau liburan di sini penuh, itu kami arahkan dengan homestay yang terdekat di sini dengan lokasi yang bersamaan dengan penduduk di sekitar. Malah lebih asik Pak ya kalau penduduk ya. Karena kami tidak bisa semaksimal dan sempurna gitu kan. Karena
bisa saja kami membuat villa banyak mungkin, tapi keadaan misalkan tidak bisa berbagi, tapi kita ya berbagi rezeki. Dan sekarang banyak homestay. Jadi kalau enggak yang kebagian sini silakan Pak, ada homestay ini. Gitu sini berbagi juga kan lumayan kan untuk penghasilan. Terus yang berjualan di luar juga ada banyak, kami persilahkan. Seperti contohnya yang apa, katanya ada semacam pasar kaget gitu, nah itu ada pasar kaget tiap Sabtu, hari Sabtu ya bisa memancing ekonomi dilihat lah warga-warga sekitar untuk berjualan juga. Iya. Kalau jumlah villa ada berapa Pak di sini Pak? Kalau jumlah villa itu ada kapasitas yang 6, ada yang 20, itu kalau yang 20 itu ada 3, yang 8 ada 4. Ditunjang dengan kapasitas lainnya, ada yang 15, ada yang 10. Ada juga kalau jumlah keseluruhan total ada 23. Ya. Belum penginapan yang itu rate paling rendah itu berapa sih Pak di villa di sini? Kalau villa yang paling murah ada yang 1.600.000. Ada 1.600.000. Ya, itu untuk kapasitas 6 orang. 6 orang ya, 6 orang. Kalau penginapan biasa yang 500 ada. Iya, terjangkau Pak ya. Ya, terjangkau. 500 tapi sudah ada kolam privatnya. Bisa mandi di situ, berenang di kolam privatnya. Kolam berendam juga ada privat. Itu beda lagi. Jadi pengunjung itu bisa menikmati kolam besar ya, yang itu bisa beramai-ramai gitu ya. Dan kalau kemudian ingin lebih santai di kolam privat itu tidak ada penginapannya. Kalau misalkan ingin nyantai dengan keluarga, tidak bercampur baur, silakan pilih sesuai mungkin dengan keinginan saya. Karena masuk di sini 35 itu udah free ya, berenang mau kapan aja, mau sampai jam berapa gitu. Cuman ada mungkin yang harus di itu tempat istirahat kayak gazebo. Ada gazebonya ya. Ini kan gazebo. Ada yang 50 per 2 jam, ada yang 30, ada yang 20. Ada yang 20 juga ya. Terus ada fasilitas spot foto di belakang. Dan ini justru ramenya itu dari sore sampai malam ya justru ya? Ya, kalau sekarang banyaknya dari asar lah ya. Ya dari asar sampai malam. Sampai malam. Dan ini buka 24 jam? 24 Wah, jam. luar biasa. Karena mungkin pada semua orang pada saling tahu yang tahu gitu. Kapan dan enaknya ke sini. Karena selain daripada sore mungkin mengalihkan dari kemacetan juga. Betul. Dari kemacetan juga udah adem gitu kan. Jadi tinggal mandi di sini itu ya betul, relax ya. Relaksasi di sini. Dan yang tengah malam sampai subuh itu ada apa ya? Ada. Sampai ada yang menginap di gazebo ada. Ini nginap di gazebo ya. Sama keluarga bawa selimut, bawa apa. Beramai-ramai ya. Jadi kalau untuk tiket masuk di depan itu 35.000 ya. 35.000. Itu all in semua ya? Ya. Semua. Kemudian ketika untuk misalkan untuk menempati gazebo juga ada ya. Ada yang 50.000, ada yang 30 dan 20 ya. Betul. Jadi itu ya sahabat Ngaprak, harga tiket masuk dan lain-lainnya ya. Dan di sini memang fasilitasnya juga sangat-sangat menunjang untuk wisatawan yang akan merasakan berendam di air hangat di wilayah Pangalengan ya. Betul. Karena kan kita tahu Pangalengan hawanya dingin. Dan begitu masuk air hangat tuh cocok banget ya. Pak Juber, apa harapan Pak Juber ke depan untuk terkait dengan cerita alam ini? Ya kalau harapan saya sendiri bisa diterima lah. Yang penting itu dulu. Bisa diterima oleh warga masyarakat sekitar ya Indonesia atau apa. Dengan fasilitas dengan begini untuk menunjang peningkatan ekonomi ya, untuk lebih meningkat APBD, penunjangan kabupaten juga biar nanti ada flashback kembali ke kami. Dalam artian kami sebagai penyedia jasa di sini mengoptimalkan secara pelayanan. Namun bila mana ada kekurangan, ya itu kan ada dasar kelebihan dan kekurangannya. Kami tidak bisa sempurna melayani semua, tapi kami ingin menyempurnakan dari kekurangan-kekurangan yang ada. Ya kedepannya harapan lebih maju. Saya bisa lebih digandrungi sama pengunjung lain.
Pak, rencana pengembangan ke depan ada nggak Pak kira-kira yang akan dibangun atau disediakan di fasilitas terbaru misalnya? Kalau untuk saat ini kami hanya mungkin di pengolahan perubahan ya, perubahan penataan dulu gazebo, gitu kan, supaya lebih kualitasnya kelihatan lebih, kualitas bersih, gitu kan, nyaman pengunjung itu. Jangan sampai kalau nginap di sini kedinginan, udah dingin kedinginan, gitu kan, kurang-kurang bagus ya. Tapi selama ini alhamdulillah yang saya lihat pada nyaman semua. Oke. Baik, demikian bincang santai saya dengan Pak Juber, ini korlap ya di Cerita Alam. Untuk sahabat ngaprak yang akan bervakansi, yang akan holiday, yang akan liburan ke daerah Pangalengan, bisa memutuskan juga untuk singgah atau berwisata di Cerita Alam, tentu untuk merasakan kehangatan air panasnya yang ternyata memiliki khasiat juga Pak ya. Baik, demikian Tribuners dan sahabat ngaprak, sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Ngaprak Priangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaprak, kita udah relax berendam air hangat di Cerita Alam di Pangalengan. Enak ya, relax ya. Hangat kan? Hangat. Panas juga ya? Wah. Ini katanya ingin terus datang ke sini karena memang kalau orang sudah kerja capek itu begitu berendam air hangat, air panas, kerasa badan tuh relax ya. Yang pemirsa warga sini tuh mulai jam ya justru makin malam makin tengah malam banyak. makin banyak pengunjung berdatangan. Bayangkan sekarang itu jam 11 ya Kang ya. 11 malam masih ada yang datang. Duh, ini contohnya ini nih, baru datang ini. Masih dari daerah-daerah dekat sini. Ya, jadi tidak perlu khawatir malam ya. Mangga. Ini tidak perlu khawatir kalau malam. Dari mana Kang? Oh, Tangerang. Ini Tangerang ya. Tidak perlu khawatir karena ini memang buka 24 jam. Jadi kalau ingin berwisata sambil berendam air panas yang bukan 24 jam, bisa datang ke Cerita Alam. Kita lanjut di episode berikutnya ya. Nah, kita akan segera pulang Hampir tengah malam Bandung gitu. lagi. Mana episode? Makasih udah nemenin kita dari tadi siang sampai menjelang tengah malam ini. Terus tonton episode ngaprak Priangan selanjutnya. Cekidot. Ciao. Stay tune. Selanjutnya